Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawal Yahdillah. Kalian bisa panggil saya Bu Nawal. Jadi selama beberapa pertemuan ke depan, kalian akan diajari oleh Bu Nawal. Baik, bagaimana anak-anak kabarnya di rumah? Semoga anak-anak diberi sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Kemarin, Bu Wenang sudah meminta kalian untuk membaca halaman 5 dan 6 ya. Dan mengerjakan halaman 7 latihan soal C nomor 1 dan nomor 2. Nah, hari ini supaya kalian lebih paham, Ibu Nawal akan menjelaskan tentang logaritma. Begitu. Langsung saja. Dulu. Sebelumnya kan belajar tentang eksponen, bilangan berpangkat. Nah, contohnya itu 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lanjut, nah 2 pangkat 3 ini disebut operasi pangkat. Atau kita bisa sebut kemarin bilangan eksponen. Lanjut, nah sedangkan ini 8 akar 3 sama dengan 2. Nah ini disebut operasi akar. Hari ini kita belajar tentang 2 log 8. Nah, ini disebut operasi logaritma. 2 log 8 hasilnya berapa? 3, gitu. Nah, kita coba dulu. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ketika kita ubah dalam bentuk logaritma, berarti menjadi 2 log 16 sama dengan 4. Maksudnya bagaimana? 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Maka hasilnya 2 pangkat 4, hasilnya 16. Begitu. Nah, ini contoh lagi. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 log 9 sama dengan 2. Nah, dari dua contoh ini, seperti di buku kalian, halaman 5, penulisan bilangan berpangkat atau eksponen dapat dituliskan menjadi logaritma. Ini. Penulisan bilangan berpangkat atau eksponen dapat dituliskan menjadi logaritma, yaitu A pangkat B sama dengan C. Ketika kita ubah ke bentuk logaritma menjadi A log C sama dengan B. Begitu, anak-anak. Nah, seperti ini tadi. Ini kan misalkan A pangkat B sama dengan C. Yang ini A log C sama dengan B. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 log 9 sama dengan 2. Begitu. Lanjut. Ini anak-anak. A itu disebut basis. Nih, disebut basis. Bilangan pokok. Bilangan pokok. Nah, untuk C-nya itu disebut numerus. Bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Numerusnya C. Yang B itu disebut besar pangkat, ya kan? B besar pangkatnya atau nilai logaritmanya. Begitu. Lanjut ya, anak-anak. Lanjut. Di contoh halaman 5, ini nomor 1, untuk eksponennya kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ketika kita ubah dalam bentuk logaritma, berarti dia menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Kok bisa ini 3? Ya begini anak-anak, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Berarti kan 2 pangkat 3. Tuh. 2 pangkat 3 sama dengan 8, bentuk logaritmanya menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, lanjut aja ya. Untuk yang nomor 3 ini, negatif 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, bentuk logaritmanya bagaimana? Bentuk logaritmanya negatif 4 log 16 sama dengan 2. Gitu. Lanjut lagi. Nah, ini contoh di halaman 5. Sekarang kebalikannya. Bentuk
logaritmanya dulu, lalu kita mencari bentuk eksponennya. Bentuk logaritmanya kan 3 log 27 sama dengan 3. Berarti bentuk eksponennya 3 pangkat 3 sama dengan 27. Gitu. Ini 4 log per 16 sama dengan min 2. Berarti bentuk eksponennya 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 16. Gitu. Nah, sekarang kita punya log 100 sama dengan 2. Bentuk eksponennya itu 10 pangkat 2 sama dengan 100. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, ini anak-anak. Jika bilangan pokok di logaritma tidak ada, maka sebenarnya bilangan pokok itu adalah 10. Nah, jadi kalau misalkan kita menemui sebuah soal, ternyata soalnya itu tidak ada bilangan pokoknya di sini, tidak ada basisnya. Berarti sebenarnya bilangan pokoknya itu 10. Basisnya itu 10 gitu. Paham ya? Kita lanjut ya. Nah, ayo memahami. Jadi hari ini kita akan memahami sifat-sifat logaritma. Begitu. Tapi hanya beberapa saja. Untuk selanjutnya pertemuan berikutnya. Nah, untuk sifat yang pertama, ketika kita punya A log A sama dengan 1. Gimana Bu, kok bisa A log A sama dengan 1? Nah, gini. Contohnya ya, 2 log 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? 2 pangkat 1 kan? Contoh lagi, ketika A-nya kita ubah menjadi 3. Berarti kan 3 log 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Ya pangkat 1. Gitu. Jadi, sifat yang pertama ini adalah A log A sama dengan 1. Gitu. Lanjut, ini. A log 1 sama dengan 0. Contohnya ketika A-nya kita ubah menjadi 2, ya. 2 log 1. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Otomatis 2 pangkat 0. Nah, maka dari itu nilainya ini 0. Contoh lagi, ketika A-nya kita ubah menjadi 4, misalkan 4 log 1. 4 pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya 4 pangkat 0. Begitu anak-anak. Maka dari itu kita punya sifat A log 1 sama dengan 0. Gitu. Nah, lagi. Ketika kita punya A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Ini sifat yang ketiga. Syaratnya apa? Syaratnya basisnya, bilangan pokoknya, dia harus sama. Jadi ketika kita punya A log B ditambah A log C, nanti hasilnya A log B dikali C. Gitu. Selanjutnya, ketika ada A log B dikurangi A log C, berarti sama dengan A log B per C. Syaratnya apa? Lagi-lagi syaratnya dia harus memiliki basis yang sama. Sama-sama A. Nanti misalkan ini ada 2 log 3, berarti ini juga 2. Basisnya harus sama. 2 log 4, berarti 3 per 4. Gitu. Lanjut. Nah, kemarin kan kalian sudah mengerjakan latihan soal C, halaman 7. Nah, sekarang ayo kita cocokkan bersama-sama. Ayo, kemarin yang sudah ngumpulkan, udah yakin enggak kalau sudah benar semua apa belum? Sekilas saya lihat banyak yang sudah betul. Nah, ini ayo kita kupas lagi. Yang pertama ya, soal yang pertama, ubah bentuk eksponen berikut ini menjadi logaritma. Nah, seperti yang sudah kita latihan tadi ya di awal-awal, sudah mahir pasti anak-anak. Bentuk eksponennya yang A ini 7 pangkat 3 sama dengan 343. Bentuk logaritmanya ya mudah sekali. 7 log 343 sama dengan 3. Gitu. Lanjut, yang B 8 pangkat min 2 sama dengan 1 per 64. Bentuk logaritmanya berarti 8 log 1 per 64 sama dengan negatif 2. Gitu. Ini sepertiga pangkat 4
sama dengan 1/81. Sepertiga log 1/81 sama dengan 4. Ini bentuk logaritmanya. Sama ya anak-anak. Lanjut ya, lanjut yang nomor 2. Nah, ini caranya. Yang pertama itu kan ada log 1,5. Nah, bagaimana caranya kita mengubah log 1,5 ini ke dalam bentuk logaritma 3 dan logaritma 2? Ya, tentunya 1,5 ini itu terbentuk dari 3 dibagi 2, ya kan? 1,5. Nah, log 1,5 ini, nah kita ubah jadi logaritma 3/2. Seperti sifat yang tadi, anak-anak, sifat. Nah, ini. Nah, ini kan log B per C, berarti kan tadi 3 logaritma 3/2. Logaritma 3/2 itu bisa kita ubah menjadi logaritma 3 dikurangi logaritma 2. Begitu anak-anak. Nah, lanjut ya. Sekarang logaritma 6. Logaritma 6 ini bisa diubah bentuk ke logaritma 3 dan logaritma 2. Bagaimana caranya? Nah, logaritma 6 ini kan kita terbentuk dari logaritma 3 dikali 2. Nah, logaritma 3 dikali 2 itu sama dengan logaritma 3 ditambah logaritma 2. Nah, logaritma 3 tadi berapa? 0,332, logaritma 2 0,225 gitu. Untuk logaritma 18 berarti dia itu bisa terbentuk dari 18-nya itu bisa terbentuk dari 3 dikali 3 dikali 2, ya kan? 3 dikali 3 9, dikali 2 18. Berarti logaritma 18 itu sama dengan logaritma 3 dikali 3 dikali 2. Nah, logaritma 3 dikali 3 dikali 2 ini bisa kita ubah bentuk lagi menjadi logaritma 3 ditambah logaritma 3 ditambah logaritma 2. Lalu kita peroleh nilainya logaritma 3 berapa, logaritma 3 berapa, ini ditambah gitu. Sama untuk logaritma yang 27. Logaritma 27 ini kan dari 3 dikali 3 dikali 3 gitu. Nah, bisa kita ubah jadi logaritma 3 ditambah logaritma 3 ditambah logaritma 3. Logaritma 36 juga dibentuk dari logaritma 3 dikali 3 dikali 2 dikali 2. Nah, kita ubah bentuknya jadi logaritma 3 ditambah logaritma 3 ditambah logaritma 2 ditambah logaritma 2. Lanjut. Nah, kemarin itu setelah Ibu lihat jawaban-jawaban kalian, ya ada koreksi-koreksi sedikit lah. Koreksi ini itu supaya saling tahu lah antar teman gitu ya. Kalau ini tuh ada yang salah gitu loh. Nah, untuk penulisan basisnya bilangan pokok, kemarin tuh ada yang masih sejajar dengan tulisan logaritmanya. Jadi A-nya ini tuh tidak di atas gini anak-anak, sejajar dengan tulisan logaritmanya. Nah, gitu itu kan bisa membuat rancu. Takutnya itu jadi salah persepsi. Jadinya itu dianggapnya nanti 2 dikali logaritma berapa gitu. Nah, padahal itu kan 2 log sesuatu gitu. Nah, seperti yang kita sudah sepakati tadi di awal definisinya bahwa penulisannya itu seperti ini anak-anak. Untuk A pangkat B sama dengan C itu penulisannya, nah untuk basisnya di atas gini A log C numerusnya sejajar dengan logaritma atau agak turun sedikit gitu. Nah, sama dengan B gitu. Terus ada lagi yang menuliskan log 6 itu ditulis sama dengan log 3 dikali log 2. Nah, ini juga salah. Logaritma 6 itu sama dengan logaritma 3 dikali 2. Nah, ini yang betul anak-anak. Logaritma 3 dikali 2. Lalu kita ubah menjadi sama dengan logaritma 3 ditambah logaritma 2. Begitu. Hati-hati, salah. Logaritma 6 tidak sama dengan logaritma 3 dikali logaritma 2. Ini ya. Anak-anak, hati-hati salah. Oke, coba saya putar lagi. Nah, baik. Itu yang kita pelajari hari ini anak-anak, kesimpulannya. Nah, untuk penulisan bilangan berpangkat Ibu tekankan lagi
dapat dituliskan menjadi logaritma. Nah, seperti ini penulisannya anak-anak. A disebut basis. Ini ada yang salah, ini C harusnya anak-anak ya. C disebut numerus, C ini disebut numerus, dan B-nya ini disebut nilai dari logaritmanya. Begitu. Nah, untuk sifat-sifat logaritma yang kita pelajari hari ini, ada A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C, A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C. Gitu. Oke, anak-anak. Itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga anak-anak bisa paham dan Ibu harap anak-anak bisa lebih giat lagi belajar. Ya anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma yang lainnya. Untuk itu, Ibu minta kalian untuk mengerjakan latihan soal halaman 8 ya, nomor 3. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama-sama setelah Ibu menjelaskan sifat-sifat yang lainnya. Sudah, menurut Ibu cukup sekian anak-anak. Jaga kesehatan di rumah, jangan suka keluar-keluar. Kalau misalkan keluar, jangan lupa pakai masker dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Semoga kalian diberi kesehatan selalu. Dan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.